Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, perkenalkan saya Fitri Ramadhani, kelas Perbankan Syariah C, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai ekonomi moneter Islam masa depan. Untuk mengetahui lebih lanjut, yuk simak video ini. Stay tune! Pertama-tama, jika kita mengambil tinjauan dari negeri kita, sistem moneter saat ini ialah sistem moneter berbasis bank sentral. Sistem ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia. Dalam sistem ini, Bank Indonesia merupakan bank tunggal yang memiliki kewenangan tunggal dalam mengatur dan menjaga kestabilan nilai rupiah. Tujuan sistem moneter Indonesia adalah untuk mencapai dan memelihara stabilitas nilai rupiah. Stabilitas nilai rupiah didefinisikan sebagai kemampuan rupiah untuk mempertahankan daya beli dan berfungsi sebagai alat tukar yang stabil. Secara keseluruhan, sistem moneter Indonesia saat ini telah berhasil mencapai tujuannya, yaitu mencapai dan memelihara stabilitas nilai rupiah. Namun, Bank Indonesia tetap perlu mewaspadai berbagai risiko yang dapat mengganggu stabilitas nilai rupiah, seperti risiko global, risiko domestik, dan risiko sistem keuangan. Sedangkan sistem ekonomi moneter Islam Indonesia saat ini menunjukkan bahwa sistem ini telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini dapat dilihat dari pertumbuhan jumlah lembaga keuangan syariah, LKS, yang pesat, meningkatnya literasi keuangan syariah masyarakat, dan meningkatnya dukungan pemerintah terhadap pengembangan ekonomi syariah. Berikut adalah beberapa hal positif dari sistem ekonomi moneter Islam Indonesia saat ini. Pertama, jumlah LKS di Indonesia telah meningkat pesat dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2023, jumlah LKS di Indonesia mencapai 2.174 unit, meningkat dari 1.364 unit pada tahun 2018. Kedua, literasi keuangan syariah masyarakat Indonesia juga telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2023, tingkat literasi keuangan syariah masyarakat Indonesia mencapai 21,8%, meningkat dari 15,1% pada tahun 2018. Ketiga, meningkatnya dukungan pemerintah terhadap pengembangan ekonomi syariah. Adapun peluang penggunaan uang emas sebagai mata uang global. Uang emas memiliki beberapa karakteristik yang membuatnya ideal sebagai mata uang, yaitu ketersediaan terbatas, kemudahan didistribusikan, tahan lama, dan nilai yang relatif stabil. Namun, ada juga beberapa tantangan yang perlu diatasi sebelum uang emas dapat digunakan secara luas sebagai mata uang global. Peluangnya yaitu 1. Stabilitas nilai 2. Kepercayaan masyarakat 3. Independensi dari pemerintah dan 4. Ketahanan. Ekonomi moneter Islam di Indonesia efektif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat dilihat dari hasil uji YRF bahwa respon IP positif ketika terjadi guncangan pada pembiayaan dilansir pada penelitian jurnal. Bagi hasil sebagai instrumen moneter syariah di Indonesia tidak efektif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Hasil dari penelitian dapat dilihat dari hasil uji YRF bahwa respon IP negatif ketika terjadi guncangan pada bagi hasil. Sedangkan SBIS sebagai instrumen moneter syariah di Indonesia tidak efektif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat dilihat dari hasil uji YRF bahwa respon IP negatif ketika terjadi guncangan pada SBIS. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka ada beberapa hal yang perlu dilakukan, antara lain, pertama, pihak Bank Indonesia perlu menurunkan tingkat fees BIS agar bank syariah lebih menyalurkan dananya ke sektor real dibandingkan menaruh dananya di Bank Indonesia. Kedua, otoritas moneter dan perbankan perlu memberikan perhatian yang serius terhadap tingkat bagi hasil bank syariah untuk membantu pertumbuhan ekonomi nasional. Ketiga, bank konvensional harus mendahulukan sektor real dalam menyalurkan dananya. Selain itu,
Bank Indonesia harus mempunyai kebijakan yang mengarahkan bank konvensional untuk meningkatkan penyaluran kredit ke sektor real seperti menurunkan tingkat suku bunga Bank Indonesia. Dan keempat, Bank Indonesia perlu membuat instrumen moneter yang baru dalam mengendalikan suku bunga di perbankan. Nah, itulah pembahasan singkat dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.